Shalom saudara semua. Selamat sore, selamat beribadah Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan berdoa kepada kita pada malam hari ini, kita akan berdoa kepada Tuhan bahwa hati kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima sepanjang hidup kita sekarang. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur dan menaikkan kepada Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh-sungguh sangat bertanggung jawab atas setiap hidup kami. Yang bersyukur Tuhan akan segala kebaikan Tuhan, akan segala kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga sampai detik ini Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu senantiasa nyata atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang telah dijadikan oleh Engkau Tuhan, di mana saat ini kami bersyukur untuk berhimpun Bapak Tuhan. Kami perlu menyenangkan hati Engkau Tuhan melalui pujian yang menantikan kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba kami semua yang melayani Engkau Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus dan kuasa dalam Tuhan. Demikian pula hamba-hamba yang mengambil juga menyampaikan benar firman-Mu Tuhan. Hamba-hamba juga melayani CD dan yang lain Tuhan, kolektan dan yang lain Tuhan. Kami mengetahui bersama Tuhan itu terus semua dalam Tuhan. Kita mulai berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan menciptakan Tuhan. Sampai lindungi Tuhan, sehingga sampai di rumah Tuhan tempat ini dengan sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan dan biarlah dari awal pertengahan akhirnya Tuhan ibadah dalam Tuhan kami serahkan dalam satu nama yang ajaib, juru selamat kami yang hidup, itu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan satu pujian Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Memujimu.
Shalom saudara. Shalom. Bagaimana hari ini saudara? Ya, saya yakin pertolongan Tuhan senantiasa baru dan siap dilakukan. Setiap hari selalu baru dan kita bukanlah hamba lagi karena kita sekarang umat yang merdeka. Ya, umat yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, yang saat ini kita ini semua membebaskan roh kita saudara untuk kita memuji nama Tuhan. Ya, dan saya mohon izin Bapak Gembala, mungkin hari ini ya malam hari ini kita akan berkeringat mungkin ya, karena jujur ketika kemarin sharing kita ada lagu pujian yang saat ini nanti kita akan pujikan bisa boleh bergerak dengan artinya pujian memang ada unsur kita boleh bisa berjoget ya. Dan puji Tuhan kita akan mulaikan dengan pujian siap puji Tuhan saudara. Amin. Haleluya ya. Mari. Siap.
Bersama Tuhan sudah berkenan belum? Masih menatap ya? Oke, silakan duduk dulu saudara. Dan saya akan berikan waktu untuk saudara-saudara barangkali di hari-hari ini, di minggu-minggu ini, di bulan ini ada pertemuan Tuhan, kesaksian yang perlu disampaikan, diceritakan kepada kita semua saudara. Iman kita semakin hari semakin kuat ya. Saya percaya bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa, walaupun mungkin kejadian sederhana saudara. Mari saya buka ruang kesaksian Bapak Ibu saudara yang rindu menyaksikan bersama Tuhan. Mari, kalau belum ada, kita siap berikan lagi ya. Saya akan bagi dalam dua kelompok saudara. Karena kurang imbang dia. Yang sebelah kanan dan kiri. Ya, ini mengingatkan kita pada waktu kita dulu masih sebuah minggu ya. Ya, jadi memuji Tuhan selalu. Nanti ketika saya akan ada bapak di sini berarti nyanyi duluan. Itu nanti bersaut-sautan. Ya, ya. Ada yang mungkin kita di sana aja ya, apa perlu dikasih kalau mungkin ada yang salah nanti ada punishment atau hukuman nyanyi gitu kan. Ya, nanti saya akan kasih aba-aba. Jadi kalau saya tangan kanan, silakan yang bagian kanan bisa memuji duluan. Yang sebelah kiri jangan menyanyi dulu sebelum tangan saya yang memberikan aba-aba. Gitu ya, setuju ya? Gitu kan, mari. Karena tidak ada satupun yang bisa menguasai hidup kita. Jadi hanya Tuhan yang berkuasa penuh saudara. Akan apa yang terjadi besok kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan adalah Allah yang sangat bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu lagi akan segala kuasa Tuhan. Jadi saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya.
Kita akan melakukan satu pujian. Selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha Tahu. Dan waktu selanjutnya ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Buat kami setia malam ini Tuhan. Buat kami setia kepada Engkau Tuhan hari-hari ini Tuhan. Ya masih karena Bapa ya Rapa ya Rapa. Ya Rapa sakarapa ya Rapa ya Rapa. Ya Rapa Papa Rapa ya Rapa ya Rapa ya Rapa ya Rapa. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan malam hari ini. Untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia pada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, buat kami setia terus bersama Engkau Tuhan. Karena itu yang Kau mau buat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kau terlalu baik bagi setiap kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba kami menyampaikan dengan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang kami sampaikan semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Yang boleh memberkati setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Dan kami percaya kami akan dipuaskan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Yang saat ini sedang susah Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan sabda dan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada saat malam hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Saya sangat bersukacita sekali hari ini Bapak Ibu lihat lagunya yang challenge tadi. Puji-puji. Saya lihat Pak Puji itu sampai bingung ya. Puji-puji. Dia tuh sampai nyanyinya bingung. Kok nyelok aku kabeh enggak? Itu sebuah apa ya, sukacita yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Di saat kita memuji Tuhan, bebaskan roh kita supaya apa yang maunya Tuhan boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema tentang jenuh atau bosan. Jadi Bapak Ibu, waktu kami hari Senin kemarin, kami doa sama Tuhan. Setiap kami ingin menyampaikan firman Tuhan, setiap kami mau menyampaikan apapun, kita tanya Tuhan. Pada waktu saya doa sama istri, tiba-tiba Tuhan ngomong, "Nak, hari-hari ini sampaikan tentang jenuh atau bosan." Bapak Ibu kasih, hari-hari ini banyak orang yang mengalami yang namanya titik jenuh dan bosan. Tetapi pada saat malam hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Di dalam menghadapi apapun, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya jenuh atau bosan. Kita mau buka firman Tuhan dulu dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita akan sama-sama baca secara bersama-sama 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 3, 2, 1. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Katakan amin. Silakan duduk sekalian.
Saya akan bacakan sekali lagi. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kita malam hari ini, siapa saat ini yang mengalami bosan atau jenuh dengan hidupnya hari-hari? Mungkin kita hari-hari sudah jenuh, mungkin dengan pekerjaan kita, atau mungkin kita bosan dengan pelayanan kita seperti ini terus, atau mungkin kita bosan dengan keluarga kita. Biarlah hari-hari ini rasa jenuh dan rasa bosan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita akan gantikan dengan semangat baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karena kalau kita terus jenuh, terus bosan dengan kehidupan ini, maka iblis akan menyerang setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang bosan dengan hidupmu, mungkin hari ini kok seperti ini terus, atau mungkin kau bosan dengan pasanganmu, mungkin bojoku kok cerewet aja, atau mungkin suamiku kok cerewet aja, atau istriku kok cerewet aja. Mumpung gak ada suamimu, jadi dia akan melontar langsung betul. Hari-hari Bapak Ibu, kita mengalami yang namanya titik jenuh atau bosan dalam setiap kehidupan kita. Mbak Stefania jenuh bosan hari ini? Adanya masih sedikit. Kalau puasa? Banyak sekali. Banyak sekali. Setiap hari bosan, jenuh. Oh, bosan jenuh. Kalau Cikne? Sedikit. Pasti kalau bosan ini. Ya Bapak Ibu, hari-hari ini memang Tuhan berkata pada saya sama istri bahwa jemaatmu hari ini lagi di titik yang namanya jenuh, di titik yang namanya bosan dengan kehidupan ini. Artinya apa tuh? Wis koyo urip tuh wis mau males apa-apa seperti ini. Kita mau berusaha sebaik mungkin ya tetap seperti ini. Tetapi Tuhan berpesan buat setiap kehidupan kita, apapun yang kau alami hari ini, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru supaya kau apa? Tidak mengalami yang namanya titik jenuh. Kalau kau sudah jenuh, wis ngeluh hidup ini. Dan Bu Caci ya, kalau kita sudah jenuh, tadi jenuh nggak hari ini? Ditinggal suaminya. Suaminya arisan maksudnya. Hari-hari ini Bapak Ibu, titik jenuh itu akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu kasih, banyak anak-anak Tuhan saat ini mengalami yang namanya bosan atau jenuh dengan kehidupan ini, bosan dengan mungkin pelayanan, bosan dengan yang namanya pekerjaan, bosan dengan yang namanya usaha, atau bosan dengan keluarga kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau keluarga itu biasanya hari ini yang lagi diserang oleh iblis. Keluarga hari ini yang diserang oleh iblis, Pak Yunita kok manduk-manduk memang lagi diserang Pak. Hari ini Bapak Ibu, keluarga itu diserang iblis hari-hari ini. Misalkan seorang yang sudah melayani suami dengan baik, itu kadang dipaidu, disalah-salah nih. Itu juga seorang suami berbuat baik pun kadang disalah-salah nih. Makanya hari ini kita tidak usah mikir tentang jenuh atau bosannya, tetapi kita percaya hari ini bahwa Tuhan akan memberikan semangat yang baru buat setiap kehidupan kita. Arti kata bosan dan jenuh adalah sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering dan jenuh. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu kalau sering, biasanya itu akan menjadi bosan. Misalkan hari ini makan jangan terong terus. 1 minggu masak jangan terong. Kalau suami-suami jenuh enggak? Lah eneke kuwi lho Pak, rene wis gak iso dipangan. Wis nrimo ae Pak. Ya. Tetapi hari-hari ini sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan membuat kita jenuh hari-hari ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, jenuh itu dosa atau tidak Bapak Ibu? Bosan itu dosa atau tidak? Tidak. Ada lagi? Wedi kabeh. Gak apa-apa, gak disalah nih kok. Mbak Stefania, jenuh atau bosan itu dosa enggak? Tidak. Mbak Pita? Tidak. Alasannya apa Mbak Pita?
Liane ngomong tadi kok ada alasannya. Kenapa Pak Pita? Iya, iya, benar Bapak Ibu. Bosen atau jenuh itu tidak dosa. Itu karena manusiawi. Tetapi akibat dari jenuh atau bosen itu yang mengakibatkan dosa. Biasanya wis sudah bosen, intinya mesti ngamuk-ngamuk. Kalau sudah bosen dan jenuh dengan suami, muring-muring. Biasanya kalau sudah jenuh dengan suami atau istri, ke sini ngesuloy. Ada tidak Bapak Ibu di sini? Puji Tuhan. Banyak atau tidak ada? Di sini tidak ada Bapak Ibu, di luar sana ada. Makanya hari-hari Bapak Ibu, jenuh atau bosan itu tidak dosa. Tetapi akibat dari jenuh atau bosan itu adalah sebuah dosa. Jadi makanya hari ini kalau engkau sudah jenuh, hati-hati. Biasanya perkataannya mesti ngomel-ngomel. Urip kok koyok gini ya. Tetapi hari-hari ini tentang kesatuan hati yang turunkan buat setiap kehidupan kita lebih ke yang namanya keluarga. Hari-hari ini apakah keluargamu baik-baik saja Pak Ubi? Luar biasa. Mas Dedi sama Mbak Yunita tenang baik-baik saja, puji Tuhan. Mbak Sewanya baik saja. Puasa? Setiap hari kurang baik, Pak. Sisan baik-baik saja. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena hari-hari ini iblis itu sangat menyerang dalam sebuah keluarga. Memang tema tentang kesatuan hati ini memang tidak gampang Bapak Ibu. Kita harus satu hati dengan suami atau istri kita. Saya kemarin mendengarkan Gus Idam, itu tausiahnya bilang seperti ini. Seorang laki-laki yang bisa meratukan istrinya, maka berkatnya itu akan berlimpah. Makanya Bapak Ibu saya pesan pada suami-suami, pesan pada suami-suami. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kau ingin diberkati Tuhan, ratukan istrimu, ya. Jadi Mas Didi senggol-senggol gitu. Ya bener toh, itu bener toh. Dia punya statement. Makanya aku ratukan. Jadi memang itu statement dari Gus Idam Bapak Ibu. Jadi tausiahnya seperti itu. Jadi Mas Risa, jadi kalau Mbak Dina pengen ke salon, ya diterni. Pengen mungkin semoting, ya diterni. Jadi kalau kita meratukan istri, maka berkat Tuhan itu akan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Lupa gak duit lupa, gampang Bapak Ibu. Iso kredit ning salon. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau sebagai seorang suami, engkau memperlakukan istrimu sebagai seorang ratu, maka berkat itu akan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita sebagai seorang laki-laki atau seorang bapak cuek dengan penampilan istrinya, ada nggak di sini? Terus karepmu arep jongkasan, arep bibiran terserah. Ada nggak Bapak Ibu? Pasti nggak ada. Ada Bu? Pasang gitu Bu? Ya. Oh. Sebenarnya nggak ada Bu. Kalau kita pengen istrinya cantik tuh, kita akan lebih memberikan segala sesuatu. Lupa. Biasanya curhatan istri. Lah aku pengen cantik tapi suamiku gak bilang kayak aku, duit loh Pak, piye caranya? Di tempat saya ada Bapak Ibu, ada make up, jadi dengan bisa kalau butuh lipstick, butuh bedak bisa tempat saya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya laki-laki itu kadang egois ya, pengen istrinya cantik, pengen istrinya mungkin aduhai, tetapi gak belum meragat. Gimana Mas Rita? Terus? Maksudnya apa Mas Rita? Laki-laki nggak maksudnya kamu lah gitu. Oh iya. Gimana Mas Rita? Begitu Pak. Jadi terserah lah Mas, karepmu ada gue ayu, elek, terserah. Bapak itu kasih
Bosan dan jenuh itu tidak dosa, tetapi yang mengibatkan dosa itu adalah iri hati kita, atau marah, benci, dan lain sebagainya. Sebagai contoh Bapak Ibu, orang yang mungkin jenuh atau bosan adalah bangsa Israel. Bangsa Israel di padang gurun menuju ke tanah Kanaan, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan karena apa? Bosan dengan makanannya. Setiap hari mana? Secara manusiawi kita bosan terus Bapak Ibu. Nek bendino seorang istri masake jangan asem terus. Jadi ini asem. Kalau istri mungkin masaknya jangan tewel terus, dia juga bosan. Yang dialami bangsa Israel mengalami yang namanya kebosanan atau yang namanya jenuh waktu perjalanan menuju Kanaan. Tetapi kita percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu memberikan berkat makanan yang luar biasa. Tetapi kadang kita sebagai manusia gampang nesu, sidik-sidik bosen, sidik-sidik mungkin jenuh dengan keadaan kita. Tetapi pada saat ini kita akan belajar cara untuk mengatasi rasa bosen dan jenuh dalam setiap kehidupan kita. Jadi tip ini Bapak Ibu bisa dengan sampaikan, misalkan ketemu dengan orang yang jenuh, dengan orang yang bosen, supaya ini bisa menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita belajar untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan, yang pertama perlu istirahat sejenak dan kemudian merenungkan dan berdiam diri di kaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah jenuh, kalau engkau sudah bosan hari-hari ini, perlu istirahat sejenak. Artinya apa? Ya diam saja, kemudian merenungkan dan berdiam di kaki Tuhan. Kita mau buka di Matius 11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan Matius 11 ayat ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu kasih, dengan datang kepada Tuhan akan membantu melegakan perasaan bosan dalam hidup kita. Jadi hari ini kalau kau sudah bosan, kalau kau mungkin sudah jenuh dengan keadaan ini, datanglah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita. Jadi kalau kau sudah bosan, kau sudah jenuh, jangan mungkin secara teori manusia, kalau kita sudah bosan jenuh, mungkin pergi ke sarangan atau mungkin pergi ke ngebel bisa membuat kita fresh lagi. Benar Bapak Ibu? Bisa. Tetapi kalau kau pulang, odor deh. Kau akan jenuh lagi hidup nih. Urip kok koyok gini. Balik nih, balik. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau di titik jenuh atau engkau di titik bosan hari-hari ini, bukan hiburan yang bisa menghibur Bapak Ibu, tetapi hanya datang di dalam kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Supaya apa kita bisa bercerita dengan Tuhan apa yang menjadi keluhan dan masalah hidup kita. Akan menyegarkan jiwa dan hati kita. Bapak Ibu dikasih, di saat kita datang dalam hadirat Tuhan, akan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Jadi kalau kau sudah lelah, kau sudah jenuh atau bosan dengan kehidupan ini, atau mungkin pekerjaanmu, kadang kalau kita sudah jenuh dengan pekerjaan, pagi sudah bekerja sampai sore, besok bekerja lagi sampai sore. Yang di sini bekerja pernah jenuh nggak? Mas itu pernah? Karena apa? Pekerjaannya seperti itu terus atau capek? Capek. Ada lagi? Mas Santo? Sama Pak. Sama juga. Ya. Pernah jenuh ya? Kesel. Terus solusinya apa Mas? Tetap kerja, juga. Jadi Bapak Ibu, meskipun keadaan kita capek, meskipun kita keadaan kesel, tetapi tetap kita kerja. Karena kerja itu sesuatu yang menghasilkan uang. Kalau kita tidak kerja, hanya sekedar kesel aku, tidak kerja ya kan, tidak mendapatkan uang. Bapak Ibu kasih, di saat Bapak Ibu bosan atau jenuh di tempat wisata, bukan memberikan obat yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kadang manusia nek lagi jenuh, wis aku nek ngebel. Sebenarnya itu ngebel, menurut saya Bapak Ibu, tempat rekreasi yang paling murah. Sekarang masuknya berapa?
10.000, 20.000. Oh, di Medan. Kalau di Kebel itu Bapak Ibu, saya seneng tuh di depan dermaga, ya wis ngopi, gorengan, sama sego jotos. Sebenarnya hidup itu simpel Bapak Ibu. Kalau kita mencari hiburan itu bukan cari hiburan yang jauh-jauh. Wis neng Bromo, jadi anak muda mau ke Bromo. Gimana ketuanya? Semoga saja. Sebenarnya ada tempat bagus Mas Idus di Soko. Ya Pak Yon, yang kemarin kita survei ke sana itu ada tempat wisata bagus. Di sana juga ada kamarnya. Jadi jenengan bisa nginap itu bebas free. Ada sungainya. Nanti kalau kita mau main air ada. Jadi murah. Murah meriah. Ya makanya Bapak Ibu, tempat rekreasi bukan membuat kita menghilangkan rasa jenuh atau rasa bosan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi di saat engkau sudah di fase yang namanya jenuh dan bosan, sebenarnya Bapak Ibu cuma aja masuk kamar, uji nyembah Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan hari-hari. Bukan kalian dengan mau ke Tawamangu atau mungkin ke Mabel atau kemana-mana. Itu adalah kesenangan sesaat. Tetapi kalau engkau sudah di fase yang namanya jenuh dan bosan dalam hidup ini, maka engkau harus masuk kamar dan berdoa sama Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan hari-hari ini. Kan apa? Sebenarnya Tuhan itu pengen diajak ngobrol kita dengan Tuhan. Tetapi kadang sebagai manusia itu kita sibuk dengan aktivitas kita. Kadang Tuhan itu tidak ada waktu yang kita berikan buat Tuhan. Kalau kita sudah kerja pagi, sore, bahkan sampai malam sudah capek. Tetapi kalau kau sudah di titik bosan hari-hari ini, datang kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Pernah dilakukan nggak Bapak Ibu? Puji Tuhan. Makanya hari-hari di saat kau bosan, di saat kau jenuh, datang kepada Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan tuh pengen ngobrol sama Bapak Ibu. Tetapi kadang kita sebagai manusia itu egois. Wis kadung repot, capek. Kadang doa itu enggak doa. Lah aku capek loh Pak, wis malam loh. Wis esok tak ropel, bisa enggak Bapak Ibu? Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, di saat kita pengen selalu dekat dengan Tuhan, memang ada harga yang kita bayar. Memang enggak gampang Bapak Ibu ikut Tuhan tuh. Kalau lagu tadi selidiki aku supaya kita tetap setia sama Tuhan. Bisa kita ngomong mau setia sama Tuhan, biasanya ujian itu dan datang. Supaya sebesar apapun kesetiaan Bapak Ibu pada Tuhan, di saat kau sudah komitmen saya mau setia Tuhan, biasanya masalah itu jebret datang. Apakah kau masih setia sama Tuhan? Makanya hari-hari ini, di saat kau sudah bosan, engkau sudah jenuh dengan kehidupan ini, engkau datang kepada Tuhan, masuk kamar dan puji dan menyembah Tuhan. Maka hatimu akan nyaman dan plong. Jadi Bapak Ibu, di saat kau punya beban, masalah, datang kepada Tuhan. Di saat kau mungkin lagi nyembah Tuhan aja, hatimu manis. Pernah mengalami Bapak Ibu? Setiap kita pasti pernah mengalami sesuatu yang spektakuler dalam Tuhan. Sesuatu yang mungkin luar biasa dalam Tuhan. Supaya apa? Hidup kita selalu ada Tuhan di dalam apapun dalam kehidupan kita. Ada aliran ilahi yang masuk dalam tubuh kita sehingga kita bisa semangat lagi dalam Tuhan. Jadi kalau mungkin hari ini kau sudah ngeluh, sudah bosan atau jenuh, tetapi jangan bosan dan jenuh dengan pasangan Bapak Ibu. Karena itu tidak bisa diijol nih Bapak Ibu. Jadi kalau kau sudah bosan, ya wis terima apa adanya. Supaya kau tidak akan mengijolkan, tukar tombokkan suami atau istri Bapak Ibu. Kan apa? Itu kontraknya seumur hidup. Jadi Bapak Ibu buat enjoy saja antara suami dan istri supaya tidak pernah bosan. Jadi kalau dengan saya punya tip Bapak Ibu supaya tidak bosan dengan suami atau istri, bangun chemistry terus dengan suami dan istri. Komunikasi belak-belakan misalkan, tidak usah ada yang ditutup-tutupi.
Jadi jangan banyak yang terjadi Bapak Ibu di luar sana, istrinya hutang ke bank, mungkin operasi lah, tanpa sepengetahuan suaminya. Banyak sekali tiba-tiba ditagih, mau marah-marah, kan saya ada tanda tangan suaminya, akhirnya jadi geger. Makanya hari-hari ini supaya engkau suami istri itu sepakat dalam hal apapun. Jangan sing suami ini ngalor, istrinya itu tidak boleh. Ya Mbak Zevanya ya. Kalau ngalor sama-sama, kalau ngidul yang itu sama-sama, supaya apa? Berkat Tuhan itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mungkin hari sedang jenuh dan bosan, saya percaya itu manusiawi. Tetapi kita terus minta kekuatan daripada Tuhan supaya rasa jenuh, rasa bosan itu Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Dan biarlah segala sesuatunya menjadi terobosan di dalam kehidupan kita. Bapak kita kasih tabut perjanjian, ini tetap menit sedikit. Tabut perjanjian waktu di rumahnya Obed-Edom berapa bulan Bapak Ibu? 3 bulan. Di saat tabut perjanjian di Obed-Edom selama 3 bulan, Obed-Edom diberkati tidak Bapak Ibu? Sangat-sangat diberkati. Makanya Bapak Ibu, tabut perjanjian adalah pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau jenengan sebagai rumah tangga, rumahmu tidak pernah engkau buat pujian dan penyembahan, berkat Tuhan turun tidak Bapak Ibu? Saya percaya tidak akan turun. Kalau jenengan buat pujian dan menyembah rumah Bapak Ibu, sepakat suami istri, maka berkat itu akan mengalir. Bahkan sampai mereka kuat menerima berkat Tuhan. Tapi hari-hari ini sepakat dulu sama Tuhan. Di saat tabut perjanjian di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, maka berkat Obed-Edom itu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari ini puji dan nyembah Tuhan itu sudah kewajiban kita. Masih dilakukan Bapak Ibu? Masih? Doanya masih? Baca firman-Nya masih? Ini yang ngomong jenengan ya, bukan saya ya. Jadi itu komitmen kita sama Tuhan. Jadi di saat kita melakukan pujian dan penyembahan dalam setiap kehidupan kita, maka berkat itu akan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, supaya tidak mengalami kejenuhan atau bosan, yang kedua, kita dapat mengerjakan hal-hal yang baru dan bervariasi. Artinya apa? Hal-hal yang positif. Jadi kalau engkau sudah jenuh, yang kamu kerjakan itu aja, coba kamu variasi. Apa yang kamu lakukan hari ini, supaya apa? Engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya bosan. Tetapi hal-hal yang positif yang harus engkau lakukan. Misalkan, Bapak Ibu yang pertama bangun pagi, apa yang dilakukan? Mas Dedi, doa. Habis doa, tidur lagi. Beresin tempat tidur. Oh, beresin tempat tidur lagi, tidur lagi. Setelah beresin, main HP sampai menonton cuma 10 menit. 10 menit. Apalagi? Kamar mandi. Kamar mandi. Jam-jaman ya di situ ya. Karena kita menghilangkan rasa. Apalagi? Cuci, makan. Oh, makan. Sarapan. Ya. Kalau selfie. Setelah bangun tidur apa yang dilakukan? Doa. Kok begitu? Mandi. Siap-siap. Kerja. Kalau Mas Bisa? Nanti kan alam tidur lagi ya. Enggak, ini kenalan Mas. Bangun tidur. Itu mati kenalan Pak Isbal tidur lagi. Iya Mas Mbak Dinar. Bener enggak? Oh bener, berarti Kak ngapusi deh. Jadi kalau manusia itu habis bangun tidur, dia langsung matikan alarm ya, tidur lagi. Tidak apa, setiap kita pasti punya kebiasaan masing-masing.
Tetapi supaya kita tidak jenuh, tidak bosan, kita variasi. Supaya kegiatan kita tidak seperti itu terus. Karena kalau seperti itu akan mengakibatkan itu jenuh dan bosan. Coba Mas, jadi dibalik Mas, misalkan. Ya toh, supaya kita variasi, supaya tidak kehidupan kita seperti terus. Misalkan pada habis doa, sarapan dulu, tidak apa-apa. Main HP-nya mungkin bisa di-over. Karena apa? Kalau setiap apapun yang kita lakukan seperti itu setiap hari, maka akan jenuh. Kayak mungkin Pak Yohan, bangun pagi, mungkin doa, itu masak. Saya gitu ya, masak. Setiap hari seperti itu terus jenuh enggak, Pak Yohan? Jenuh ya. Terus mau apa? Ganti lagi. Tetap gitu aja. Gimana sih, Men? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatunya yang kita lakukan dengan terus-menerus akan mengakibatkan itu jenuh dalam setiap kehidupan kita. Jadi mulai besok saya minta supaya kita tidak jenuh, polanya diganti. Seperti Mas Rizal tadi, kalau bangun tidur matikan alarm, terus tidur lagi, matikan alarm lagi. Jadi Bapak Ibu, supaya tidak jenuh itu tergantung kita masing-masing. Supaya kita ganti dengan hal-hal yang baru dan variasi supaya hidup kita tuh nggak seperti ini terus. Jadi bisa kita ganti lagi supaya kita bersemangat dalam hidup kita. Jadi kalau kita seperti terus, maka kita akan mengalami yang namanya bosan dalam hidup kita. Misalkan supaya kita tidak bosan, pagi hari kita saat teduh. Itu sudah kewajiban kita. Jadi Bapak Ibu, saat teduh dan doa itu jangan pernah dihilangkan waktu pagi hari. Itu akan berabe nanti satu hari itu. Pernah mengalami Bapak Ibu tiba-tiba dengan bangun pagi langsung kerja? Ada pengalaman? Pernah. Gimana Bu ceritanya Bu? Biasanya kan pagi doa pagi. Iya. Saking sibuknya sampai sore lupa. Enggak doa. Nggak doa. Setelah ingat ya langsung doa. Oh gitu. Untuk masih ingat ya Bu ya? Ya. Kalau saya ini bukan bosan dengan kerjaan Pak, bosan dengan omongan suamiku. Oh iya. Nanti saya sampaikan Bu Ya. supaya dia tidak ngomong lagi. Pengennya ngomong lagi apa? Masih terus tiap hari. Ibu punya laban enggak? Enggak, ini guyonan Bu. Ya dinikmati aja Bu, itu bagian jatahnya puasa. Tetapi sebenarnya yang bisa mengubahkan nanti doa. Saya sudah doa loh Pak setiap hari. Iya betul. Itu memang bagiannya puasa. Karena puasa memang ujiannya berat. Karena supaya apa ya, memang setiap kita punya masalah masing-masing. Mungkin dengan penyakit kita, atau mungkin dengan suami atau istri kita, atau mungkin dengan masalah kita, mungkin ekonomi kita. Setiap kita pasti punya masalah masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tidak bosan tadi pagi saat teduh, terus yang kedua bisa olahraga. Jadi olahraga itu penting, jadi supaya tubuh kita menjadi kuat. Kalau yang masak bisa masak dulu, atau membersihkan rumah. Terus kalau ada waktu lagi bisa membaca buku, atau lebih baik lagi dengan biasanya supaya moodnya baik itu bisa menelpon ngasih semangat kepada saudara atau teman kita. Pernah nggak melakukan itu? Itu sebenarnya hal sepele tapi bisa membuat orang itu lebih semangat lagi. Jadi siapa yang sering telepon teman-temannya? Istri itu Bapak Ibu, ini sedikit cerita ya. Nek kon telepon, wis sowan ngira. Saya sampai kadang mau nelpon itu diomong. Saya tuh tipenya orang yang nggak seneng ngomong Bapak Ibu. Kalau harus telepon, mau telepon dia, yo sak cukup, sak butuh balik wis. Nah istri nggak punya bahan yang banyak dia. Jadi nggak ditokne itu malah mau iya grosir, seperti grosir. Jadi itu kata-katanya tuh banyak sekali. Jadi kalau dengan telepon istri itu biasanya nggak habis-habis. Saya sebagai suaminya kadang diomongnya yo pokoknya ada bahan Bapak Ibu. Wes toh. Stefania pernah telepon Ibu Gembala? Saya sama suami Pak. Dia yang menjelaskan, saya yang ngomong. Oh gitu, sama berarti ya. Kosakatanya banyak ya. 20
25.000. Oh iya, yang tidak dikeluarkan udunan. Jadi Bapak Ibu, istri ini senang sekali telepon teman-temannya. Tapi teman-teman cewek Bapak Ibu, makanya saya tidak akan cemburu. Tapi kalau suami telepon laki-laki ya saya cuma mendengarkan nguping Bapak Ibu. Mau nek roto anu ya tak? Enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, biasakan pagi hari itu kita ngasih semangat pada orang lain. Supaya itu menjadi kebiasaan yang baik. Karena apa? Kalau kita bisa membuat orang semangat, itu adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan hari-hari. Jadi hidup kita jangan hanya pikir hidup kita saja, tetapi kita belajar untuk memberi semangat kepada teman atau sahabat kita. Jadi Bapak Ibu, yang akan membuat kita tidak bosan, tidak jenuh adalah rutinitas kita mau ubah hal-hal yang positif. Jadi hal-hal yang negatif kita mau buang pelan-pelan. Di sini saya mau tanya, siapa yang main HP-nya lebih dari 3 jam sehari? Semuanya pasti lebih dari 3 jam ya. Gimana Mbak? Enggak ngaku makanya. Gak nyampe sejam. Enggak sampai sejam, 1 hari loh Mas. Sampai Lebih malahnya. Kalau Mas Cipta? Malam aja. Malam aja. Mulai jam 9 sampai pagi ya. Oh iya. Mbak Keisha ini udah lama tidak kelihatan nih. Mana Pak? Keisha. Sekarang lagi jadi silent ya sekarang ya. Main HP-nya sehari berapa jam? 6 jam. Betulan. Karena dia jualan. Karena dia sekarang jadi seleb ya Bapak Ibu ya. Jadi kita doakan supaya selebnya lebih terkenal. Jadi Bapak Ibu, main HP itu kalau bisa seperlunya. Karena HP itu sebenarnya informasi, tapi kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, itu akan menjadi bumerang dalam setiap kehidupan kita. Jadi mulai malam Bapak Ibu ini saya mulai kurangi untuk main HP. Karena main HP kalau malam hari sebenarnya itu akan membuat kesehatan kita akan berkurang, terutama mata kita. Makanya hari ini setiap saya mau tidur itu HP tak delek. Sampai pagi, setelah nanti doa pagi baru kita hidupkan. Karena HP itu bisa merusak. Karena gini, saya pernah dulu 3 bulan yang lalu itu seperti itu. Jadi malam itu sahamilan HP, kadang lihat story atau lihat mungkin TikTok. Itu akan menyebabkan kita pusing. Sebenarnya HP itu bisa membuat kita pusing. Nggak sadar, terus tiba-tiba kok pusing terus. Akhirnya saya hentikan. Saya setiap malam nggak akan main HP. Terus jangan main HP dengan keadaan lampu yang redup. Itu sangat-sangat merusak kesehatan kita. Mendingan main HP itu di tempat yang terang supaya mata kita kan terjaga. Jadi kalau dengan biasa kan enak benernya Bapak Ibu kalau sebelum tidur dengan mati yang redup main HP itu sangat-sangat enak. Tetapi itu akan mengakibatkan sakit dalam hidup kita. Bisa kita jadi pusing, terus nanti bisa mata itu agak terganggu. Makanya hari ini ayo hindari HP dalam segala sesuatunya. Dan Bapak Ibu, tetapi mengerjakan hal-hal yang positif yang berbeda akan membantu mengatasi perasaan bosan dan jenuh. Jadi mulai besok kita coba ritme kita bedakan dengan hari ini. Tapi hal-hal yang positif loh Bapak Ibu ya. Jangan nanti bangun pagi ada tangganya lagi nyapu cewek. Jadi cowok-cowok itu gimana? Ikut nyapu. Ikut nyapu tetangganya atau pengalaman ini jadi ya supaya hal yang positif itu kita kerjakan hari-hari ini supaya apa? Hidup kita tuh berguna bagi orang lain. Membantu tidak apa-apa tapi jangan ada tujuan yang berbeda. Yang ketiga, supaya kita tidak mengalami kejenuhan atau bosan dengan cara menghargai hidup dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu di saat kau pengen tidak jenuh, tidak bosan, belajarlah untuk mengucap syukur. Coba lihat sekeliling kita.
dan hitung berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jadi kalau kita sudah bersyukur di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah iri dengan tetangga kita. Kita tidak akan pernah iri dengan sahabat kita atau teman kita, karena kita sudah bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai iri dengan tetangga kita atau teman kita, itu berarti engkau belum mengucap syukur. Bapak Ibu, mengucap syukur itu kita lihat orang di sekeliling kita, dan berkat Tuhan yang sudah mengalir dan setiap dibantu akan mengubah kita untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Kita membuka dari Mazmur 90 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Mungkin salah satu bisa membacakannya. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat ke-12. Ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Amin. Saya ulangi ya, ayat 12. Ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita di semasa hari-hari kami. Bapak kita kasih, bersyukur adalah bentuk terima kasih atas segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi mulai pagi hari ini, mengucap syukurlah di dalam Tuhan. Berkatnya sedikit ya bersyukur, berkatnya banyak lebih bersyukur. Jadi Bapak Ibu, dengan bersyukur ini adalah bentuk terima kasih kita atas segala apa yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Dan rasa syukur berkaitan dengan kebahagiaan hidup. Jadi kalau engkau ingin bahagia dalam hidupmu, bersyukurlah. Kalau ingin hidupmu berbahagia hari-hari ini, bersyukurlah dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu, banyak orang di sana, sebenarnya dia kaya, mobilnya banyak, uangnya banyak, tabungannya banyak, tetapi hari-hari ini dia mengalami yang namanya kesedihan hati. Seolah-olah hidup tuh ya wes seperti ini saja. Tetapi bersyukurlah kita kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita punya Tuhan, meskipun berkatnya sedikit, tetapi kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya itu tergantung kita. Kalau kita mau bersyukur dalam segala hal, saya kira percaya itu sebuah kebahagiaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita merasa bahagia. Jadi Bapak Ibu, belajar untuk bersyukur supaya engkau bahagia. Bahagia itu bukan karena punya uang banyak. Bahagia itu bukan karena punya mobil banyak. Tetapi kebahagiaan adalah semakin kita banyak bersyukur. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kau alami saat ini tetap bersyukurlah. Karena percaya Bapak Ibu, di bawah kita itu masih banyak. Artinya apa? Kalau mungkin kau hari ini masih bisa makan, bersyukurlah. Karena di luar sana banyak orang yang mungkin tidak bisa makan hari-hari. Makanya rasa syukur itu boleh kita kembangkan hari demi hari, dan hidup jangan mengeluh terus. Belajar Bapak Ibu, bersyukur dan terima ing pantun dari Tuhan. Kalau Tuhan ini memberkati kau 10.000, tetap bersyukur. Kalau Tuhan ngasih hari ini kau 20.000, tetap bersyukur. Karena Bapak Ibu, dengan itu kita bahagia dan akan menolong dalam sebuah kebosanan. Kalau kau sudah mulai bosan, kau sudah mulai mungkin jenuh, tetap bersyukurlah hari-hari. Bisa kita bersyukur pada Tuhan, maka berkat itu akan melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi perenungan kita saat ini
Yang pertama, hari ini apakah kita sudah bersyukur di hadapan Tuhan? Apakah sudah bersyukur hari ini Bapak Ibu? Yang kedua, apakah kita sudah merencanakan hal-hal yang positif untuk besok hari? Karena kalau sudah kita planning hal yang positif, saya tidak percaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Yang ketiga, apakah saat ini hidup kita sudah produktif? Itu yang penting. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat buat orang lain? Apakah kita hanya memikirkan kita sendiri? Tetapi berubahlah, supaya hidup Bapak Ibu dan saya, supaya hidup menjadi produktif dimanapun kita berada. Kalau kita sudah lakukan itu, maka dalam hidup kita akan mengalami yang namanya terobosan hidup kita, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kesimpulannya Bapak Ibu, supaya kita tidak jenuh, yang pertama tadi kita perlu istirahat sejenak dan kemudian merenungkan dan berdiam di kaki Tuhan. Kalau engkau sudah mulai bosan, jenuh dalam hidupmu, engkau datang pada Tuhan. Yang kedua, kalau engkau sudah jenuh dan bosan, engkau harus mengerjakan hal-hal yang baru dan variasi supaya apa? Kegiatanmu tidak seperti itu terus. Yang ketiga, supaya kita tidak mengalami kejenuhan, dengan cara engkau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita pribadi. Saya minta pemain musik BSI untuk maju ke depan. Kita akan merespon firman Tuhan pada saat ini, dan kita sama-sama pujikan bukan dengan kekuatan. Haleluya. Saya undang Bapak itu baik berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan pada saat malam hari ini. Biarlah hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi kita percaya Tuhan beserta di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Buat kami tidak bosan Tuhan. Buat kami tidak jenuh dengan hidup ini Tuhan. Karena Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami pribadi Tuhan. Biar Engkau memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Karena itu yang kami inginkan hari ini Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Dan berseru, pertolonganku datang.
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, kalau mungkin kau hari mengalami jenuh dan bosan dalam hidup, kau sudah gak mampu untuk berpikir apa-apa dalam hidup, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan semangat yang baru buat setiap kehidupan kita malam hari ini. Bila kita minta kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, supaya rasa bosan, rasa jenuh dalam setiap kehidupan kita Tuhan akan gantikan dengan semangat yang baru. Karena kita perlu kekuatan yang baru hari-hari ini. Kita perlu semangat yang baru yang daripada Tuhan hari-hari ini. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak mampu Bapak Ibu. Tapi biarlah kekuatan daripada Tuhan boleh membawa kita seperti burung raja wali. Kita kuat menghadapi badai apapun dalam hidup kita. Hiara masih kararapa, hiara masih kararapa, hiara masih kararapa, pada masih kararapa. Angkat tanganmu malam hari ini. Kamu serahkan rasa bosan, rasa jenuh dalam hidupmu hari-hari ini. Mungkin kau gak mampu, mungkin dengan keluarga, kau gak mampu dengan suami atau istrimu hari-hari ini. Kau sudah mengalami titik bosan dalam hidup, atau mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin dalam usaha. Hiara masya karara papa, hiara masya karara papa. Biarlah kekuatan yang baru Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Tangkap semangat baru yang daripada Tuhan malam hari ini. Tangkap semangat baru yang Tuhan berikan buat setiap kita malam hari ini. Hiara masih karada papa. Kami minta semangat yang baru yang daripada Engkau Tuhan buat jemaat kami Tuhan. Biarlah semangat baru yang Tuhan akan berikan buat setiap kami boleh membawa kami itu semangat lagi dalam Engkau Tuhan. Biarlah Papa, biarlah rasa bosan Tuhan, biarlah rasa jenuh dalam hidup kami hilangkan malam ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Papa, kami percaya Tuhan Kau akan gantikan rasa bosan dan jenuh itu dengan sukacita malam ini Tuhan. Karena kami butuh sukacita yang pada Engkau Tuhan. Kami butuh damai sejahtera kepada Engkau Tuhan malam-malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Mampukah setiap kami jemaat-jemaat keluarga besar di BPS di tempat ini Tuhan. Jadikan kami kuat Tuhan. Jadikan kami tangguh hari-hari ini Tuhan. Menghadapi apapun dalam badai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk
Kami percaya setiap umat-umat-Mu di tempat ini akan diberi kekuatan baru, diberi semangat baru Tuhan. Kami akan patahkan setiap belenggu-belenggu kebosanan, belenggu-belenggu kejenuhan yang saat ini merintang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan, Engkau ganti dengan sukacita dan semangat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kekuatan-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus pakai hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk hamba-Mu Tuhan. Kiranya ya Rabbah Saka ya Rabbah Papa, kiranya wisdom, hikmat, marifat mengalir atas hidupnya dimanapun dia berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap kami yang hadir saat ini, berkat yang sama juga akan kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara, saya percaya dan yakin sepenuhnya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi kekuatan kita, ya, amin saudara ya. Ya, kalau boleh bersaksi, ya jenuh itu pasti ya manusiawi ya Pak. Cuma bagaimana kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita melihat bahwa kita memiliki tanggung jawab dalam Tuhan. Ya, bagaimana tadi Bapak sudah sampaikan, berpikir positif, melakukan satu bervariasi supaya kita tidak jenuh saudara. Jadi memang Tuhan memberikan kemampuan untuk kita supaya kita terus maju dalam Tuhan, tidak jenuh. Dan saya sempat sampaikan ke istri saya bahwa memang kalau rekan-rekan yang masih muda ini ya, sedikit saksi ya Pak mulai ya, terakhir. Sebenarnya pernikahan itu ngobrol saudara, lebih 80% ngobrol sepanjang hidup kita. Ya, karena komunikasi yang terbaik adalah ngobrol. Jadi tidak harus ngobrol yang besar-besar, mungkin sepele ya. Mungkin kalau kita sepakati kalau malam HP taruh ngobrol gitu. Ya, kita menyampaikan sesuatu ini baik daripada kita bermain HP ya, karena cinta itu penuntut, tetapi kalau kasih itu berkorban, itu bedanya. Ini kita kasih Tuhan kepada kita itu pengorbanan saudara. Kalau kita berumah tangga cuma cinta, kalau kita dulu waktu masih pengantin baru 3 bulan cinta selesai ya, tapi kalau kita kasih, kita harus tahu ternyata saya harus berkorban untuk suami saya harus berkorban untuk istri saya. Itu saudara, dan sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita akan berdoa dulu. Saya minta tolong Pak Puji untuk doa buat persembahan. Apa kami bersyukur Bapak dan terus berbaik kami dan terus mengajari kami Bapak untuk bersyukur dalam segala hal dan berikan kami bisa menikmati segala proses baik dalam perjalanan yang mau berikan untuk keluarga, anak-anak, apapun yang mau berjalan kami, ajari kami untuk terus bersyukur Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan ya, yang mensucikan persembahan ini supaya dengan persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu, bisa meninggikan nama-Mu di tempat ini Bapak. Berkati tangan-tangan yang telah memberi Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus bersyukur, haleluya. Saya undang keluarga untuk bisa main Tuhan. Kita akan satu ujian berkat anak cucu bagi besar.
perhatikan dan kiranya beri bermanfaat untuk persatuan Pak ini saudara. Dan saya berikan waktu untuk pelayan menyampaikan pengumuman gereja. Monggo. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja untuk sepekan ke depan. Menara doa setiap Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Dan ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 di gereja. Kemudian ibadah sekolah Minggu jam 6.15 di pastori. Ya, bagi yang memiliki pergumulan dan perlu didoakan bisa menghubungi kontak person yang sudah tertera. Mungkin ada yang perlu tambahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan sampaikan untuk tanggal 17 kaum muda ada ibadah Valentine yang diadakan di GUP Caruban. Jadi ketentuannya nanti ketuanya bisa daftar melalui saya. Sudah ada nanti ada Google Form-nya, nama dan apa nanti saya kirimkan. Itu yang pertama. Paling lambat besok ya Mas Yesus ya sudah dikirimkan ke saya. Nanti jumlahnya berapa supaya kita tahu untuk kendaraannya. Yang kedua Bapak Ibu tanggal 17, 18, 19 kami bersama istri dan Ibu Gembala akan ikut rakerda di Prigen Surabaya. Jadi untuk kegiatan doa Selasa tetap ada. Nanti jangan diliburkan supaya tetap ada doa. Nanti yang mengkoordinir bisa nanti kita pilih siapa. Dan nanti kalau saya tinggal Bapak Ibu jangan geger. Tetap rukun, jadi tidak usah oyo-oyoan lah. Nanti kita akan berangkatnya tanggal 17, 18 dan 19. Nanti 19 sore sudah sampai di rumah. Jadi minta dukungan doanya supaya kami bisa mengikuti rakerda dengan baik dan supaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi sudah cukup. Kita akan tutup ibadah saat ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Gembala. Kami sudah balik berdiri. Kita akan bicara di sini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini, di mana Engkau sudah menyertai kami, memimpin kami, ibadah mulai awal sampai akhirnya Tuhan pimpin boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Juga firman Tuhan juga memberkati kami yang hadir pada saat malam hari ini. Boleh memberkati kami, menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun menjadi pergumulan pada malam hari ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Memberkati sawah ladangnya, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati peternakannya, memberkati rumah tangganya. Apapun juga yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami teringat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini
dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati seperti kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tibakan kami Tuhan di rumah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Karena kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu pada saat malam hari. Mari Bapak Ibu kita katakan, kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapak Surgawi boleh mengalir pada kita semua lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami, melindungi kami, menyertai kami mulai malam hari ini, esok, lusa sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya minta ngobrol sebentar ya, pengumuman tambahan. Jadi malam ini kita ada latihan kerutu ibu-ibu, dan saya sudah koordinasi dengan teman PAW. Alangkah baiknya sedang saya